Nah, yang mau belajar silahkan teman-teman mendownload aplikasi di You gotta be the one who prays on time, who lives right every day. You know you gotta watch the time, cause time goes fast and you don't wanna be the late. You don't wanna go back, don't wanna go back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel sekeliling kita 7 Travel. Teman-teman, kali ini kita berada di belakang rumah saya, kebun sempit saya. Ini lahan sempit saya, kalau di sana sudah bukan tempat saya, ini dekat perbatasan. Ini saya tanami porang kurang lebih 1 tahun yang lalu, musim penghujan yang lalu teman-teman. Tidak mengira ternyata juga tumbuh, alhamdulillah, malah banyak yang tumbuh, yang memencar ke sana-sana ya. Jadi ternyata buahnya ini tumbuh teman-teman ya. Karena nggak tahu dermannya dulu ya, nggak tahu. Dan ini yang paling jauh teman-teman ya, saya dapat dari mana itu, Tawangmangu, kurang lebih 40 km dari Nawangan Pacitan. Waktu ngevlog Janggelan sana itu kurang lebih 30 km ya, kalau nggak salah dekat Nawangan atau pas Nawangannya. Nah teman-teman, namanya ilmiahnya ini menurut suatu sumber ya, di sini namanya Emeropopelus meuleri. Betul enggak ejaannya ya. Dan ini teman-teman, saya dapat kemarin 3 hari yang lalu. Ini belum saya tanam, mau saya tanam di lokalan sana. Ini waktu hujan-hujan, ini karena musim jelebah saya nekat. Nah teman-teman, ini ternyata masih banyak orang yang belum tahu mengenai porang itu apa, ada yang masih ragu-ragu.
karena dipengaruhi ya pengalaman yang sudah-sudah seperti gelombang cinta itu, sehingga orang-orang banyak yang sinis kalau ada hal-hal yang baru ya, itu nanti akan hancur dan sebagainya ya. Ya kita husnudon saja teman-teman. Bagi yang belum tahu mengenai porang, insya Allah ini nanti akan saya kasih saya berbagi informasi ya secara singkat saja teman-teman ya. Dan ini mumpung kesempatan, ini juga berusaha berbudidaya porang di lahan sempit teman-teman. Nah seperti itu, sampai nekat-nekat teman-teman ya, terpaksa karena sudah di tengah hutan itu ya. Dan memang musim berlebah ya. Musim berlebah itu ya musim penghujan terus menerus, biasanya Desember sampai Januarian itu masih hampir nggak ada matahari ya, sebentar-sebentar hujan terus siang malam. Nah teman-teman ini ya, nah kegunaannya ini dijadikan kosmetik, juga lem, agar-agar, mie, bahan makan ya lainnya. Tidak jauh berbeda dengan yang bersifat tepung teman-teman ya. Nah harapan saya mudah-mudahan Indonesia ini juga bisa memproduksi menjadi bahan olahan semacam itulah. Ini masih ketergantungan ke luar negeri ya. Dan ini terutama ya menurut Bapak Akib Al-Ghazali, Ketua Organisasi Porang P3N, kalau nggak salah itu, penggiat petani porang Nusantara, mengatakan menurut para pakar peneliti di Candi Borobudur, Prambanan, bahkan tembok Cina dan juga piramid itu mengandung unsur porang lemnya ya, Masya Allah. Nah itu menurut pakar peneliti ya. Nah silahkan yang mau uji coba, juga ada itu ya di tayangannya Pak Gundul, itu ada yang membuat makanan ya. Ya mungkin saya belum tahu ya caranya ya, bisa menjadi makanan olahan teman-teman. Silahkan yang mau bereksperimen ya, cari-cari tahu. Dan memang mahal teman-teman ya ini. Kalau ingin serius ya saya sarankan silahkan kalau di Wonogiri bagian timur ini bisa bergabung yang sudah rame itu dengan orang-orang Slogimo, bahkan tetangga saya ya juga ikut grup komunitas itu ya. Walaupun sebenarnya teman-teman di apa itu secara umum ini ya belum mengenal persis ya, masih awam ya. Nah ini perlu latihan ya, karena sudah ada pengalaman sebelumnya itu kan ada tanaman itu hias itu loh ya, gelombang cinta, sehingga menjadi momok tersendiri ya.
Hingga banyak yang sinis, yang takut jangan-jangan ini cuman musiman saja ya. Ya kita tinggal pilih saja teman-teman ya. Harganya yang paling umum itu kataknya ini, buahnya saja ini yang buat untuk pembibitan ini. Ada yang 1 kilogram itu 300-an, ada yang 350. Kalau di grup itu 250 ya. Kita juga diuntungkan, dan nanti kalau panen bisa diterima, bahkan iles-iles juga teman-teman. Ini jaraknya antara tanaman satu yang lain, standarnya itu 40 cm. Kalau bedengan satu dengan yang satunya ini, paliran ini seharusnya 70. Sehingga ini enggak standar ya. Kalau ingin pembibitan awal ini sebenarnya kerep nggak apa-apa, nanti kalau sudah 1 tahun dipisah-pisah ya. Tapi ini saya jarangi sekalian ya. Nah, si porang ini teman-teman, ini masih namanya Emeropopales meuleri, ini masih keluarga seperti suwak, iles-iles, terus walur. Kalau walur saya belum pernah tahu. Kemudian juga bunga bangkai. Ini bunga bangkai juga cuman sedikit ya, sudah mau punah, terancam punah. Nah ini diantara walur, iles-iles sama suwak ini juga lebih sedikit ya. Ini yang paling sulit sebenarnya. Kalau di budaya ya mudah. Yang tumbuh ternyata dulu waktu dorman saya nggak tahu sudah banyak yang berbuah dan tumbuh kecil-kecil di sini ya. Lumayan. Dan di sini sebenarnya secara lokal nggak ada ya di sini tumbuhan porang itu. Nah seperti ini belentongnya ya, agak membujur. Polanya ini loh, loreng-lorengnya ya, batiknya ini berbeda ini sama suwak. Ini suwak banteng langka ini teman-teman, di sini juga nggak ada, saya dapat dari Kesmantoro. Ya, belentongnya mirip yang hijau itu ini. Nah, kalau suwak itu agak melingkar ya, dan kasar ini ya. Kalau suwak. Nah, yang mau belajar silahkan teman-teman mendownload aplikasi di Play Store ya. Di Play Store itu ada. Silahkan ketik saja porang, nanti ada di situ. Namanya saya dilupakan, nanti ada ya. Nah di situ nanti kita belajar secara singkat. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya offline ya. Ternyata untuk mentranslate bahasanya itu harus online. Karena yang diutamakan bahasa Inggris, walaupun kelihatannya buatan Indonesia itu. Sebagai bahasa itu bisa ditranslate. Di situ belajar dari awal, efektifnya sampai panen dari kecil sekian tahun, sampai belajar penanganan hamanya ya. Ya, cocok dari ditanam di ketinggian berapa itu sudah ada teman-teman ya.
Dan kalau cari porang saya sendiri yang saya amati, saya ukur dengan alat ketinggian aplikasi altimeter itu mulai ketinggian 500 ke atas ya, dari permukaan laut itu ada porang. Namun ya sulit, tidak semua tempat di ketinggian itu ada teman-teman ya. Inilah porang. Nah, untuk pemasaran teman-teman ya, teman-teman harus mencari informasi di sekitar wilayah teman, kabupaten teman. Kalau nggak ada, silahkan bergabung di grup-grup di Facebook, itu banyak. Tapi hati-hati, terjadi banyak penipuan ya, apalagi masalah pembibitan ya, harus betul-betul ya diteliti sampai mendetail. Waktu di dunia itu nggak ada yang abadi teman-teman ya, sehingga ada jangka eksistensinya suatu ya tanaman apa saja. Tentunya ya ada yang singkat, ada yang pendek, ada yang bertahun-tahun. Ini ya tinggal pilih saja sebenarnya, semuanya itu ada batasnya juga ya. Atau pohon cengkeh, atau ya tentunya macam-macam ya. Dan masih ada, semua hampir ya juga laku ya. Cuman mengglobal atau tidaknya ya, itu ya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Tentunya kita harus bersyukur ya. Semua adalah pilihan. Memang perlu upadaya ya, upadaya. Tidak ada yang instan lah gitu. Ini iles-iles ya, saya coba budidaya iles-iles seperti ini ya. Silahkan teman-teman apa, atau mungkin teman-teman ingin pilih pembenihan, pembibitan ya, silahkan pilih atau berkecimpung langsung menjadi petani ya teman-teman. Ini syukur-syukur ini bisa mengolahnya menjadi mempunyai perusahaan yang besar. Alhamdulillah, ini yang saya harapkan di Indonesia ini ya. Demikian singkat mengenai porang, budidaya porang. Mudah-mudahan memberi manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.